Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rada Istiova dengan NIM K43181038 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan perkecambahan bibit asal kecambah polyembrioni dan kecambah monoembrioni Elaesis guinensis atau kelapa sawit dalam sektor perkebunan. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu pertama, pengertian polyembrioni, yang kedua, deskripsi Elaesis guinensis, yang ketiga, proses polyembrioni, dan yang keempat, perbandingan polyembrioni dan monoembrioni Elaesis guinensis. Yang pertama yaitu pengertian polyembrioni. Polyembrioni itu apa sih? Polyembrioni merupakan terbentuknya lebih dari satu embrio dalam satu biji. Bibit jenis ini itu merupakan bibit yang unik. Karena apa? Di dalam satu kotyledon dapat tumbuh 2 hingga 4 calon tanaman. Biasanya kan di dalam tanaman itu cuma tumbuh satu doang kan. Nah, ini tuh bisa lebih dari satu. Sehingga nanti berebutan di makanan yang tersimpan di kotyledon tersebut. Dalam kondisi tertentu juga itu, kecambah yang tumbuh memiliki besar dan ukuran yang sama. Besar dan ukuran yang sama itu sehingga dia kan kayak kembar, sehingga hampir identik kayak gitu di dalam polyembrioni ini. Setelah itu, deskripsi dari Elaesis guinensis. Di sini yang pertama yang terlihat yang hijau, ini daunnya. Daunnya itu majemuk, berwarna hijau tua dan memiliki pelepah sedikit berwarna lebih muda. Setelah itu batangnya ini terlihat bekas pelepah sampai umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun pelepah akan kering dan akan terlepas. Setelah itu akarnya itu di dalam tanah sini itu akarnya serabut. Dia tumbuhnya itu bisa ke samping, bisa ke bawah sini. Setelah itu bunganya itu kelapa sawit itu terpisah antara bunga jantan dan bunga betina dan memiliki waktu pematangan yang berbeda. Ini menyebabkan sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Setelah itu buah kelapa sawit itu bervariasi. Warnanya itu bisa hitam, ungu, hingga merah. Ini tergantung bibit yang dipilih pada saat penanaman awal itu. Setelah itu proses polyembrioni. Di sini dibandingkan monoembrioni sama polyembrioni. Mono itu kan satu ya, embrio itu embrio, berarti di dalam tumbuhan itu cuman punya satu embrio doang yang akan tumbuh. Nah, di sini itu yang monoembrioni merupakan hasil peleburan antara gamet jantan dengan sel telur yang kemudian menjadi zigot dan terus berkembang menjadi embrio. Jadi di tanaman ini satu kotyledon itu akan menyimpan satu embrio doang yang akan tumbuh, sehingga nggak berebutan sama yang lain, akan full maksimal untuk pertumbuhan satu tumbuhan itu. Sedangkan polyembrioni berasal dari kata poly, yaitu banyak, embrio itu embrio, jadi banyak embrio di dalam satu tumbuhan. Nah, di sini itu bisa terlihat kan, nggak cuma satu doang, di sini ada poly, ada banyak. Ini tuh berasal dari embrio seksual dan embrio aseksual atau nuselar. Nah, embrio seksual itu berasal dari fusi antara gamet jantan dan gamet betina. Embrio lainnya itu yang nuselar atau aseksual tadi, embrio yang berasal dari perkembangan sel-sel meristematis tumbuh dan berkembang di dalam kandung embrio berdampingan dengan embrio seksual. Jumlah embrio nuselar itu bisa 2-7, sehingga bisa terlihat di sini itu lebih dari satu tumbuhan. Nah, jadi kan tadi padahal kotyledonnya satu, tapi kok ditumbuhin banyak embrio. Jadi di polyembrio ini kekurangannya dia akan berebutan makanan yang ada di kotyledonnya tadi. Nah, habis itu di jurnalnya di sini membahas tentang perbandingan polyembrioni dan monoembrioni Elaesis guinensis pada sektor perkebunan. Itu dibandingin mana yang lebih bagus antara monoembrioni dan polyembrioni. Nah, polyembrioni pada saat udah gede nanti tanamannya itu akan dipisah dengan dua cara, yaitu pertama pemisahannya dengan kotyledon, yang kedua tanpa kotyledon.
Yang di sini pertama kita akan membahas monoembrioni dari hasil tingginya tanaman ya. Yang pengamatan awal itu terlihat yang tumbuhnya itu tingginya 28,838. Kemudian pada pengamatan kedua dia cukup signifikan menjadi 33,476. Naiknya cukup banyak ya, sampai 4,638. Kemudian pengamatan ketiga, keempat, kelima itu dia cukup stabil. Keenam dia menunjukkan drastis lagi dari 33 sampai 38. Itu sebanyak 4,498. Terus 7 sampai 8 itu dia konstan lagi. Kemudian yang kedua polyembrioni pemisahan dengan kotyledon. Nah, di sini itu dia pertumbuhannya hampir sama sih sebenarnya sama yang monoembrioni tadi. Pertumbuhan tingginya. Nah, yang pertama itu 28818 sampai 32 itu cukup banyak 3,674 tapi nggak sebanyak monoembrioni tadi kan 4. Setelah itu pengamatan ketiga, keempat, kelima itu cukup konstan. Pengamatan keenam dari 34 sampai 36 itu sekitar 2-an. Kemudian 37 sama yang pengamatan ke-7 sama pengamatan ke-8 dia cukup stabil lagi. Setelah itu pemisahan yang tanpa kotyledon, polyembrioni tanpa kotyledon. Yang pengamatan pertama dia 19,794. Cukup drastis juga ini dari 19 sampai 28,164 itu sekitar 8,37. Di sini cukup signifikan. Kemudian dari pengamatan kedua, ketiga, keempat, kelima itu dia cukup konstan lagi. Keenam dia agak tinggi lagi. Ke-7, ke-8 dia cukup konstan. Nah, di sini itu dari ketiganya tadi di akhir pengamatan ke-8 itu yang A mencapai tinggi 39,042 yang monoembrioni, yang B polyembrioni pemisahan dengan kotyledon itu 38,988, yang C yang ini pemisahan tanpa kotyledon itu 34,014. Dari tingginya di sini tuh bisa terlihat bahwa yang paling tinggi monoembrioni, sehingga yang paling baik dari ketiganya tadi itu monoembrioni. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil pemisahan pertumbuhan yang paling lambat terjadi pada perlakuan C, yaitu polyembrioni tanpa kotyledon. Kemudian grafik pertumbuhan kecambah terjadi pada seluruh kecambah dengan pertumbuhan terbaik yaitu perlakuan A, monoembrioni. Di sini karena apa? Polyembrioni itu kotyledonnya dia membagi di embrio-embrio gitu. Jadi makanannya itu terbagi banyak embrio. Tapi kalau monoembrioni kan cuman satu doang terpusat pada satu tumbuhan akan tumbuh, jadi maksimal nutrisinya dia akan lebih maksimal pada monoembrioni begitu. Kemudian ini jurnal referensi yang saya ambil buat presentasi pada judul ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.